apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Kalian ada yang pernah mondok atau ada yang pernah menjadi seorang santri? Kalian kenal nggak sama perguruan Islam Atholil Falah? Perguruan Islam Atholil Falah adalah sebuah madrasah Islam yang terletak di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dulu madrasah ini didirikan pada tahun 1912. Tentunya pada masa itu Indonesia jauh sebelum merdeka ya guys. Dan sekarang usia madrasah tersebut sudah lebih dari 1 abad. Wow, keren bukan? Sedangkan di Desa Kajen sendiri adalah sebuah desa yang terdapat ratusan pondok pesantren. Atholil Falah merupakan perguruan Islam yang berhaluan aswaja dan memiliki tagline Tafaquh Fiddin menuju insan sholih akram. Madrasah yang kerap disapa Matolek tersebut mempunyai beberapa keunikan tersendiri. Kali ini saya akan merangkum dalam beberapa keunikan perguruan Islam Atholil Falah. Keunikan Atholil Falah yang pertama yaitu tidak adanya ujian nasional. Sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdus Salam pada tahun 1912 ini tetap kekeh tidak mau mengikuti ujian nasional. Konon pada masa Orde Baru, Atholil Falah diminta pemerintah untuk ikut serta dalam ujian nasional dengan iming-iming Atholil Falah akan diberikan bantuan untuk pembangunan gedung. Namun Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud selaku Direktur Atholil Falah pada waktu itu menolak dengan tegas tawaran dari pemerintah. Dengan tetap mempertahankan kurikulum Atholil Falah yang masih menggunakan sistem catur wulan. Meski tidak adanya ujian nasional, ijazah yang dikeluarkan Atholil Falah memiliki status mu'adalah atau setara dengan sekolah-sekolah yang mengikuti UN dan bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2852 tahun 2015 tentang penetapan status kesetaraan. Ada 31 pondok pesantren yang disetarakan dengan madrasah aliyah atau sederajat. Termasuk diantaranya adalah Atholil Falah Kajen Margoyoso Pati. Meski demikian, para alumni dari Atholil Falah banyak juga loh yang melanjutkan studi ke Timur Tengah. Namun demikian, jangan dikira murid Atholil Falah akan lulus dengan mudah ya guys. Meski tidak adanya ujian nasional, banyak syarat yang harus ditepati ketika duduk di bangku kelas 3 aliyah. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah ada 4 kitab kuning yang diujikan di akhir tahun untuk dibaca dan diartikan. Dan masing-masing dari kitab tersebut diundi hanya dibaca 1 kitab, itu pun halaman tertentu. Jadi dari awal tahun ajaran, murid-murid di Atholil Falah harus benar-benar giat belajar 4 kitab sekaligus ya guys. Keunikan Atholil Falah yang kedua yaitu semua yang mendaftar pasti diterima. Di perguruan Islam Atholil Falah tidak ada satupun murid yang mendaftar yang tidak diterima. Tes masuk yang dilakukan Atholil Falah hanya bersifat untuk mengetahui kompetensi masing-masing murid, sehingga mereka bisa ditempatkan di kelas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan informasi yang diterima, siswi Atholil Falah atau yang biasa disebut banat, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali siswi perempuan yang mendaftar. Hingga lokal kelas yang ada di komplek perguruan Islam Atholil Falah tidak cukup untuk menampungnya. Meski demikian, Atholil Falah tetap menerima murid yang mendaftar tersebut. Hingga akhirnya gedung TPQ yang berada di sebelah selatan Masjid Kajen dijadikan sebagai tempat belajar mengajar banat. Karena dalam sejarahnya, Atholil Falah tidak pernah menolak murid yang ingin belajar. Keunikan Atholil Falah yang ketiga yaitu hafalan sebagai sebuah kewajiban. Salah satu keunikan dan karakteristik dari perguruan Islam Atholil Falah adalah menjadikan hafalan, nadhoman, atau matan kitab-kitab kuning sebagai syarat kenaikan kelas. Sepintar dan sebagus apapun siswanya, tetapi kalau tidak hafal ya harus rela untuk tidak naik kelas. Di Atholil Falah, hafalan sudah mendarah daging dan itu sudah dimulai sejak tingkat madrasah ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar.
Hampir semua tingkatan kelas di perguruan Islam Mathalul Falah mempunyai kewajiban hafalan, dan hafalan kitabnya pun tidak sedikit. Untuk bisa naik kelas, para siswa harus hafal 1 atau bahkan 2 kitab dalam setiap tingkatan sampai batas waktu yang ditentukan. Berat juga ya. Namun dengan seperti itu, rasa tanggung jawab para siswa mampu terbentuk. 1, 2, atau 3 hari sebelum batas akhir dari penyemakan hafalan, biasanya banyak ditemukan murid-murid Mathalul Falah yang begadang sampai subuh di pesantrennya masing-masing. Dan bahkan ada juga loh yang sampai tidak tidur demi menghafalkan sesuai target. Mereka menghafalkan bagian-bagian yang mereka belum hafal atau sekedar mengulang dan melancarkan bait-bait yang sudah hafal. Di Mathalul Falah masih menggunakan sistem cawu, yaitu catur wulan 1, catur wulan 2, dan catur wulan 3. Untuk setoran hafalan biasanya dilakukan setelah ujian catur wulan. Keunikan Mathalul Falah yang keempat yaitu karya tulis Arab. Kalau hafalan menjadi syarat kenaikan kelas, maka karya tulis Arab atau KTA adalah syarat untuk mengikuti ujian catur wulan 2 pada saat kelas 3 aliyah. Kewajiban menulis karya tulis ini dimulai sejak tahun 1998 dengan tujuan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tulis-menulis di kalangan pesantren yang semakin hari kian susut. KTA ini wajib ditulis tangan secara manual. Tidak diperkenankan diketik dengan komputer kecuali tulisan sampulnya. Jadi semacam karya tulis ilmiah Arab namun penulisannya manual. Para murid Mathalul Falah dibimbing oleh musyrif atau pembimbing dalam menyusun karya tulis tersebut. Selain menulis, mereka juga harus mampu memahami dan menjelaskan apa yang mereka tulis. Setelah KTA berhasil disusun, maka sesi selanjutnya adalah munakosyah atau ujian KTA. Disinilah mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis di hadapan tim penguji. Jadi kalau lulusan Matolek kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah tidak akan kaget lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis karya tulis. Semoga bisa ya. Keunikan Mathalul Falah yang kelima yaitu tes Al-Quran dan tes baca kitab sebagai syarat kelulusan. Jika dibandingkan dengan sekolahan lain, Mathalul Falah memang memiliki persyaratan kelulusan yang lebih banyak. Mulai dari penulis KTA, tes baca Al-Quran, tes baca kitab, dan nilai yang harus melebihi standar adalah rangkaian syarat untuk lulus dari Mathalul Falah. Tes Al-Quran dan tes kitab dilaksanakan sebelum ujian catur wulan ketiga. Ada 4 kitab yang diujikan. Yang pertama yaitu Tafsir Jalalain, Bulughul Maram, Tuhfatul Thulab, dan Ghoyatul Wusul. Sekitar 1 jam sebelum tes kitab, murid-murid baru dikasih tahu kitab apa yang akan diujikan kepada mereka. Maka dari itu mereka harus mempersiapkan keempat-empatnya dengan matang. Dalam tes kitab mereka diminta untuk memaknai teks dengan makna gandul ala pesantren dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Kemudian mereka menjelaskan maksud dari teks tersebut. Keunikan Mathalul Falah yang keenam yaitu absensi yang sangat ketat. Mathalul Falah memiliki sistem absensi yang super ketat. Bagaimana tidak? Murid yang tidak masuk kelas tanpa izin yang jelas sebanyak 7 kali dalam 1 tahun pelajaran secara berturut-turut tanpa keterangan, maka ia dianggap mengundurkan diri dari perguruan Islam Mathalul Falah atau dikeluarkan. Sedangkan murid yang tidak hadir sebanyak 10 kali tanpa alasan, mereka tidak akan naik kelas meski nilainya bagus-bagus dan hafalannya tuntas. Pernah suatu ketika murid Mathalul Falah yang datang terlambat diminta untuk membaca Al-Quran beberapa juz tergantung dari tingkat keterlambatannya. Mungkin sistem absensi dan sanksi bagi yang datang telat telah berubah.
Terlepas dari itu semua, para siswa berkeyakinan bahwa hal tersebut diterapkan Mathalul Falah untuk mendidik dan menerapkan kedisiplinan tingkat tinggi. Semoga tidak ada lagi yang tidak naik kelas gara-gara tidak masuk tanpa izin ya guys. Keunikan Mathalul Falah yang ketujuh yaitu memakai seragam jarit. Murid perempuan Mathalul Falah atau biasa disebut banat memiliki seragam yang khas. Seragam tersebut adalah jarit, kain bawahan yang tidak berjahit. Banat tidak diperkenankan menggunakan bawahan selain jarit. Jarit tersebut dililitkan melingkari perut, kemudian diikatkan dengan korset. Banat memiliki 3 style seragam. Pertama, kerudung hitam, baju putih, dan jarit hitam. Kemudian, kerudung putih, baju dan jarit warna hijau daun. Kemudian, kerudung putih, baju putih, serta jahit warna krem. Semua bawahan adalah jarit loh guys. Kalau sekolah yang lain menggunakan rok atau bawahan siswa perempuan, maka Mathalul Falah mewajibkan siswinya untuk menggunakan jarit. Sebuah keunikan tersendiri bukan? Keunikan Mathalul Falah yang ke-8 adalah banin dan banat dipisah. Banin atau siswa laki-laki dan banat atau siswi perempuan Mathalul Falah memiliki jadwal pelajaran yang berbeda loh guys. Banin dan banat belajar pada gedung yang sama namun mereka tidak belajar bersama. Banin belajar dari pukul 7 pagi sampai setengah 1 siang. Sementara banat belajar dari pukul 1 siang sampai pukul 5 sore. Dengan demikian, antara murid laki-laki dan murid perempuan tidak bisa bertemu dan berinteraksi satu sama lain karena perbedaan jam pelajaran tersebut. Dan memang tidak diperkenankan untuk berkomunikasi kecuali urusan organisasi. Itu pun terbatas dan tidak di tempat umum. Siapapun yang ketahuan berinteraksi dengan yang bukan mahramnya, maka sanksi yang berat akan menantinya. Bahkan bisa sampai dikeluarkan dari statusnya sebagai siswa Mathalul Falah. Nah, itu tadi beberapa keunikan-keunikan perguruan Islam Mathalul Falah. Bagi kalian yang pernah sekolah di sana, tentunya tidak asing lagi dengan keunikan-keunikan di dalamnya. Dan masih banyak keunikan-keunikan lain yang belum sempat saya rangkum. Tuliskan keunikan itu di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like video ini dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bakal saya explore ke kalian semua.